Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami datang, kami membawa hidup kami membawa pikiran dan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang akan mengubah hidup kami, menguatkan bagi yang sedang lemah, memberikan jalan keluar bagi yang sedang di dalam persimpangan jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar kiranya firman inilah yang akan selalu memimpin dan menuntun langkah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak dan Ibu, hari ini kebenaran firman Tuhan saya ambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-27. Di mana di sini dikatakan bahwa ini adalah merupakan janji Tuhan, pemberian Tuhan yang terindah di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Jadi hari ini kebenaran firman Tuhan itu sungguh menguatkan Bapak dan Ibu, di mana dikatakan bahwa Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera kepada Bapak dan Ibu. Tuhan atau Yesus memberikan kepada kita juga, dan apa yang diberikan itu tidak sama dengan damai sejahtera atau damai daripada dunia ini yang mencoba memberikan kepada Bapak dan Ibu. Sehingga dikatakan di yang terakhir adalah janganlah kita gelisah dan gentar hatimu. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang pertama adalah kalau kita ingin mempunyai damai sejahtera, yang pertama adalah kita harus punya peace with God. Jadi artinya kita itu harus berdamai dengan Tuhan. Dan di dalam kitab ini dikatakan bahwa melalui Yesus kita itu diperdamaikan dengan Allah. Dan ini adalah merupakan dasar dari semua peace yang ada di dunia ini. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena jika kita tidak punya damai dengan Tuhan, maka yang damai-damai yang lain atau damai sejahtera yang lain itu pasti hanya bersifat sementara. Nah, di dalam kitab Roma 5 ayat yang pertama juga dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jelas sekali di sini Bapak dan Ibu, kita itu ketika kita percaya dan menerima Yesus, maka kita dipersatukan, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena tradisi, bukan karena anggota gereja, tetapi karena iman. Jadi kita dibenarkan karena iman melalui Yesus Kristus. Sehingga hasilnya adalah we have peace with God. Kita punya damai dengan Tuhan. Nah, Tuhan sudah mengabdosi Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Sehingga kita pun sebagai anggota keluarga kerajaan Allah harus mengadopsi karakter Kristus. Karena itu adalah buah atau hasil dari orang yang sudah dipersatukan dengan Allah Bapa. Itu yang pertama. Kita harus mempunyai peace dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita itu harus mempunyai peace with ourselves, atau kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa, kita sudah dibenarkan melalui iman, maka kita ini bisa mulai menikmati damai yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak dan Ibu. Sehingga kita bisa mempunyai peace, atau kita punya damai dengan diri kita sendiri. Rasa khawatir, takut, bersalah, putus asa, hilang. Tapi kita mulai, karena kita sudah menerima damai daripada Tuhan, kita itu percaya dengan janji-janji Tuhan, dengan maksud untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita.
Nah, di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6 ini janji Tuhan sungguh luar biasa, di mana dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di sini jadi kita belajar janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan menjaga hati dan pikiran kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Karena kita sudah terima Kristus Yesus dalam hidup kita, sehingga Tuhan inilah yang akan menjaga kita punya hati dan kita punya pikiran, supaya damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, otomatis kita harus punya damai dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Jadi hilangkan segala kekhawatiran, hilangkan segala ketakutan dan sebagainya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa Bapak dan Ibu punya khawatir, kita punya ketakutan kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan melindungi kita, memulihkan kedamaian yang mungkin saat ini sudah hilang, karena takut kita akan masa depan kita dan lain-lain sebagainya. Hari ini Tuhan memberikan suatu janji kepada kita bahwa mari datang kepadaku, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang pertama berdamai dengan Tuhan, yang kedua kita berdamai dengan diri sendiri, dan otomatis setelah kita berdamai dengan diri sendiri, baru kemudian kita bisa berdamai dengan yang lain. Ayat di Roma 12 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, Tuhan ingin kita itu menikmati kedamaiannya yang sudah kita dapat melalui hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini yang kita transformasi atau sebarkan kepada yang lain. Jadi hubungan kita dengan orang lain. Pikirkan dan ingatlah bahwa kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa, kita yang sudah diampuni, kita yang sudah memiliki kedamaian, jangan simpan sendiri. Kita bagi dengan orang lain. Kita menjadi pembawa damai karena kita sudah punya damai. Jangan mencari pencari damai, karena damai itu sudah ada di dalam Bapa dan Ibu pada waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, jadi saya tutup dengan Efesus 4 ayat yang ke-31. Janji Tuhan terhadap Bapa dan Ibu hari ini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mari Bapak dan Ibu, biar kiranya Bapak dan Ibu yang sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus, kita yang sudah menerima damai, kita yang sudah berdamai dengan diri sendiri, mari kita menjadi pembawa damai untuk orang-orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Luar biasa. Janji Tuhan, mari kita pegang, biar damai sejahtera dari Tuhan ada di dalam hidup Bapak dan Ibu hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami ya Tuhan, untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada Bapak dan Ibu. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, jika saudara masih membutuhkan pelayanan, doa, dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.